Perkenalkan, nama saya Claudia Minia Suprapto, NPM 190810101160. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan algoritma KNN dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pertama, pengertian dari algoritma Kerner-Snakeboard atau KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek yang berdasarkan dari data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Dalam studi kasus penerimaan mahasiswa baru ini, pastinya dalam sebuah kampus memiliki kriteria dalam menentukan kelulusan nilai. Nilai yang diperlukan dalam perhitungan yaitu nilai rapor dan nilai ujian nasional. Dan memiliki 3 kelas yaitu reguler, beasiswa, dan tidak lulus dalam penentuannya. Selanjutnya kita mereview sedikit tentang perhitungan algoritma KNN dalam Excel. Di sini diketahui NR yaitu nilai rapot dan UN yaitu ujian nasional. Kemudian misal jumlah datanya terdapat 10 dan jumlah klasternya 3. Ini merupakan pemisalan data untuk perhitungan KNN. Kemudian dalam KNN ini harus memiliki tabel data uji. Misal tabel data ujinya pada siswa ke-11 terdapat nilai rapot 6 dan ujian nasionalnya 4. Di sini terdapat data training yang terdiri dari 3 kelas yaitu reguler, beasiswa, dan tidak lulus. Misal reguler terdapat 6 dan 5,25, beasiswa 9 dan 9,3 dan 7,3, tidak lulus 3,3 dan 3,3. Selanjutnya, dalam perhitungan, kita menggunakan rumus Euclidean distance seperti rumus di bawah ini. Kemudian pada perhitungan C1 diperlukan rumus akar kuadrat dari nilai rapot dikurangi data training reguler yang pertama kuadrat, kemudian ditambah dengan ujian nasional dikurangi data training yang reguler kedua. Kemudian pada data training di klaster pertama dan kedua ini diberi tanda dolar seperti ini. Ini gunanya untuk mengunci ring pada klaster pertama. Selanjutnya pada C2 diperlukan rumus akar kuadrat dari nilai rapot dikurangi data training beasiswa yang pertama kuadrat, kemudian ditambah dengan ujian nasional dikurangi data training beasiswa kedua kuadrat. Kemudian pada data training yang pertama dan kedua ini diberikan dolar sama seperti yang pertama. Kemudian pada C3 sama seperti rumus yang pertama dan yang kedua, yaitu diperlukan rumus akar kuadrat dari nilai rapot dikurangi data training tidak lulus yang pertama kuadrat, kemudian ditambah dengan ujian nasional dikurangi data training tidak lulus kedua kuadrat. Kemudian pada data training ini yang pertama dan kedua jangan lupa diberikan dolar. Setelah itu tarik data dari C1, C2, dan C3 ke bawah seperti berikut. Sama C2 juga, maka akan didapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya, pada data training di klaster pertama dan kedua dan ketiga ini kita mengukur jarak pusat dari klaster menggunakan rumus Euclidean. Di sini
rumus dari jarak terdekat yaitu min dari C1 hingga ke C3. Min ini digunakan untuk mengembalikan nilai numerik terkecil dari sebuah matriks. Setelah itu, kita tarik data jarak terdekat yang pertama tadi hingga ke 10. Selanjutnya pada hasil ini, di sini kita menentukan hasil dari C1, 2, dan 3 ini mana yang sama dengan jarak terdekat. Pada yang pertama ini 0,25 sama seperti C1, kita tulis C1 hingga seterusnya. Selanjutnya menghitung tabel data uji yang telah ditetapkan tadi yaitu 6 dan 4. Kita tulis dengan tabel jarak seperti dengan rumus Euclidean distance yaitu akar kuadrat dari nilai rapot dikurangi data tabel uji nilai rapot kuadrat ditambah dengan ujian nasional dikurangi data tabel ujian nasional kuadrat. Kemudian setelah selesai, jangan lupa diberi tanda dolar pada tabel data ujinya. Setelah itu tarik data ke bawah hingga ke 10. Selanjutnya pada perhitungan K1, K2, K3 ini caranya yaitu di sini K ini digunakan untuk mengetahui di mana letak klaster dari tabel data uji tadi. Di sini cara menghitungnya yaitu if jarak kurang dari sama dengan small atau nilai terkecil dari jarak 1 hingga jarak ke terakhir ini, kemudian titik koma 1, tutup kurung, titik koma dari N4 hasilnya. Kemudian kita enter dan tarik data ke bawah, maka akan muncul jarak di mana siswa tersebut masuk ke C1 atau C2 atau C3. Lakukan sama dengan rumus sebelumnya pada K2 dan K3. Maka diambil kesimpulan sebagai berikut. Pada K1 terdapat nilai C1 1, C2 0, C3 0. Pada K2 terdapat nilai C1 1, C2 0, C3 1. Pada K3 terdapat nilai C1 2, C2 0, dan C3 2. Masuk ke dalam penerapannya, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java untuk menerapkan penerimaan mahasiswa baru menggunakan algoritma KNN. Sebelumnya telah dijelaskan terdapat dua data training, terdapat dua atribut yaitu nilai rapot dan nilai ujian nasional. Dan di sini terdapat 3 kelas yaitu kelas reguler, beasiswa, dan tidak lulus dalam penerapannya. Di sini secara keseluruhan kode ini dibagi menjadi 3 kelas yaitu data training, KNN algoritma, dan min-GUI. Min-GUI ini digunakan untuk menjalankan kedua kelas dari data training dan KNN algoritma. Yang pertama, kita masuk ke dalam kelas data training Java. Di sini kita membuat dataset sederhana sebagai data training pada aplikasi. Data training ini disimpan pada sebuah array. Atribut dan kelas masing-masing diberi nama variabel array yang berbeda. Di sini pada public class data training terdapat integer dari NR. NR ini merupakan nilai rapot, misal 5, 4, 5, 6, 2,
3, 5, 8, 9, 10, dan untuk nilai UN di sini 6, 8, 5, 6, 10, 8, 7, 9, 8, 9. Kemudian string untuk mencetak hasilnya yaitu sebagai berikut. Lanjut ke kelas KNN algoritma Java. Di sini yang pertama kita membuat function untuk menghitung jarak Euclidean. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat rumus jarak Euclidean seperti berikut. Static double di mana jarak Euclidean integer R1, integer R2, integer G1, dan integer G2. Di sini akan mencetak hasil, akan menerapkan rumus dari Euclidean distance. Kemudian kita membuat source code untuk menampilkan atribut kelas serta hasil jarak Euclidean yang diperoleh setiap data training ketika dibandingkan dengan data testing. Di sini berikut selanjutnya kita akan membuat source code untuk menampilkan atribut kelas serta hasil jarak Euclidean-nya menggunakan map double string KNN new hashmap. Di sini akan mencetak output dari data testingnya dan hasil jarak Euclidean-nya. Untuk integer A sama dengan 1 dan kurang dari 10, A plus ini akan mendapatkan hasil yaitu jarak Euclidean training dari NR dan kemudian training UN A dari UN. Kemudian akan menghasilkan kn.put hasil ED training hasil A dan menghasilkan ranking Euclidean distance. Kemudian menentukan ranking tertinggi sebagai acuan menentukan klasifikasi kelas. Ranking tertinggi ini dapat diperoleh dari berdasarkan jarak Euclidean yang paling kecil, di mana I sama dengan 1, while di mana terdapat kondisi untuk menentukan ranking dari sebuah value, maka akan menghasilkan output ranking. Misalnya pada kelas GUI terdapat fungsi sebagai berikut. Pada main GUI di sini kita menggunakan desain tampilan visual GUI. Ini merupakan desain yang telah saya buat. Nanti di sini pada data training akan menampilkan data training yang telah dibuat. Kemudian pada data testing di sini kita akan memasukkan nama peserta, nomor pendaftaran, nilai rapot, nilai ujian nasional. Pada hasil PMB ini akan menghasilkan output di mana mahasiswa atau peserta mahasiswa tersebut lolos jalur reguler atau beasiswa ataupun tidak lulus. Kembali ke source code-nya. Selanjutnya di sini pada public main GUI, di sini kita membuat new data training untuk memasukkan data training ke dalam tabel. Dalam memasukkan data tabel, kita masukkan tabelnya yaitu tabel model.adrow seperti berikut. Kemudian
Pada private void, menampilkan dan menyimpan hasil dari data yang telah dimasukkan, yaitu nilai rapot dan ujian nasional. Kemudian kita dapat mencetaknya dengan hasil output seperti berikut. Setelah itu kita akan melakukan uji coba atau melakukan run project. Nah, di sini data trainingnya masuk ke dalam kolom. Kemudian kita masuk ke dalam data testing. Di sini kita memasukkan nama peserta, misal nama pesertanya Claudia Milenia dengan nomor pendaftaran 160, nilai rapotnya 8, nilai ujian nasionalnya 7. Maka kita cek hasilnya. Hasil dari PMP menggunakan KNN yaitu sebagai berikut. Peserta dengan nama Claudia Milenia, nomor pendaftaran 160, dinyatakan diterima beasiswa di UPN Veteran Jawa Timur. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.